Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Engkau menjamahnya Tuhan, bahwa Engkau Allah Rohul Kudus bekerja dalam nama Yesus Tuhan Allah Rohul Kudus. Di sini Pak ya, Pak. Sempat dirawat 7 hari, seorang pasien positif corona di Rumah Sakit Martin Inday, Kota Jayapura, meninggal dunia. Jumlah positif corona terus bertambah, Provinsi Papua masuk 10 besar terbanyak COVID-19 di Indonesia. Diduga dianiaya, seorang petani di Kabupaten Mimika tewas di dalam kebun. Seorang petani ditemukan tewas dengan luka panah di punggung. Warga menemukan petani yang sedang berada di kebunnya di Jalan Irigasi Mimika. Jenazah Hairil Lenang kemudian dibawa oleh warga ke Rumah Sakit Umum Mimika. Sementara itu istri Hairil menjadi korban kekerasan. Dirinya juga dipanah orang tak dikenal saat sedang bersama suaminya. Beruntung istrinya masih bisa diselamatkan. Kaurbin Ops Reskrim Polres Mimika, Ibtu Andi Suidin, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengejaran pada pelaku yang diduga berjumlah 10 orang sesuai keterangan istri korban. Proses penyelidikannya kami sudah melakukan interogasi atau pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kemudian barang bukti di TKP kami ada temukan, kemudian kita melakukan penyitaan untuk pelaku. Untuk pelaku kami indikasikan itu serangan balasan dari kejadian yang di Nawaripi. Itu masih dugaan, kita sementara masih dalami lagi. Kemudian untuk pelaku kami sementara melakukan penyelidikan. Diduga berapa orang kah yang dilakukan penganiayaan itu? Akunya itu artinya begini, saat korban, menurut keterangan korban, kemudian saksi kan ada mamanya yang selamat itu, kemudian anaknya yang dipanah itu, memang dia kurang lebih 10 orang. 10 orang bawa, ada diantaranya bawa panah, bawa parang, langsung ke punggung dia. Adanya kasus ini, polisi menghimbau warga agar lebih waspada dan tidak melakukan aktivitas untuk sementara waktu. Dari Timika, Papua, Igo Bat Momolin melaporkan. Kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis. Jumardi terpaksa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan aparat kepolisian karena menganiaya seorang ustadz. Polisi meringkus Jumardi sehari setelah dirinya melakukan penganiayaan pada Ustadz Latif di Jalan Agats, Kabupaten Asmat. Penyebab penganiayaan hanya karena Ustadz Latif tidak meminjamkan uang sehingga pelaku emosi. Ya, jadi kebetulan ini si korban ini karena harus melakukan pengobatan lebih lanjut, jadi beliau ini sudah berangkat ke Timika. Tapi nanti teman-teman penyidik akan koordinasi ke korban untuk menyita pakaian yang digunakan pada saat kejadian. Ya, mungkin ada bekas lumuran darah atau apa. Nanti mungkin koordinasi ke korban dan juga keluarga korban untuk menyita lebih lanjut pakaian yang digunakan. Penyidik Polres Asmat telah menetapkan Jumardi sebagai tersangka dan dijerat dengan KUHP pasal 353 ayat 1 dan subsider 351 dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Asmat, Papua, Igo Bat Momolin melaporkan. Sebanyak 64 warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Narkotika kelas 2A Jayapura memperoleh hak bebas bersyarat melalui program asimilasi. Pemberian asimilasi kepada 64 orang narapidana ini sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli
guna mencegah penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Menurut Kepala Lapas Kelas 2A Doyo, Basuki Wijoyo, warga binaan yang mendapatkan asimilasi ini bukan berarti bebas murni, namun masih ada tahapan yang harus dilakukan oleh para napi. Mengeluarkan narapidana untuk asimilasi, bukan pembebasan ya. Mengeluarkan narapidana untuk asimilasi menjelang mendapat pembebasan bersyarat sebanyak 64 orang. Sebanyak 64 orang, semua pidananya pidana narkotika dan semua hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi 4 tahun sekian bulan. Adapun alamat domisili mereka rata-rata terbagi di Jayapura, Abepura, ada beberapa di Kerom, dan juga ada di Kabupaten Jayapura sendiri. Jadi karena namanya bukan pembebasan, namanya pemulangan asimilasi, mereka tetap diawasi. Jadi kami juga sudah mengundang pihak Bapas, ada personilnya, nanti mereka mendata secara daring, dan juga untuk mengetahui bagaimana persis orangnya, juga nanti lengkap dengan foto-fotonya. Mereka namanya dari Balai Pemasyarakatan akan melakukan pembimbingan, namanya pembimbingan. Nanti mereka akan dipanggil, mereka akan dihubungi, kontak dengan petugas pembimbing kemasyarakatannya, diwawancarai, terus nanti ada kesepakatan berapa lama sekali mereka untuk lapor diri, begitu. Di samping dari Balai Pemasyarakatan, kita juga mengundang dari pihak Kejaksaan Negeri Jayapura untuk juga mengawasi namanya. Jadi kalau dari Bapas itu namanya pembimbingan, kalau dari Kejaksaan namanya itu mengawasi. Mengawasi terutama dalam pelaksanaannya pidananya ini. Apakah betul-betul dia ada di tempat, begitu. Itu juga nanti mereka dipanggil, diwawancarai, wajib lapor oleh pihak Kejaksaan tentunya seperti itu. Geser sini, topi merah. Geser sini. Maju, ya. Puluhan napi yang mendapat asimilasi sebagian besar menjalani hukuman di bawah 5 tahun. Para napi ini juga diwajibkan untuk melapor tiap minggu sehingga ketika pengusulan pembebasan bersyarat turun dapat langsung diserahkan suratnya. Dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Ade Irfan melaporkan. Bapak sekalian, itu surat pembebasan dari pemerintah. Tolong dihargai dan dijaga baik. Menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, Pertamina Merauke memastikan bahan bakar minyak aman. Data Pertamina, stok untuk bahan bakar minyak jenis premium saat ini berada pada 4.000 kiloliter, sementara untuk jenis solar 9.000 kiloliter. Ini memastikan bahwa pasokan BBM di wilayah Kabupaten Merauke aman. Kepala Pertamina Wilayah Merauke, Teddy Manuputi, mengatakan untuk kebutuhan warga Merauke, termasuk ditambah 3 kabupaten, yaitu Asmat, Mapi, dan Bovendigul, masih aman hingga Lebaran nanti. Oke, baik, bisa kami jelaskan untuk ketersediaan stok BBM di Kota Merauke dijamin aman sampai dengan menjelang dan sesudah Ramadan. Ramadan gitu Pak. Ya, kita sudah antisipasi dengan berbagai skenario untuk pengiriman baik reguler maupun alternatif. Termasuk untuk 3 kabupaten yang ada. Ya, Merauke dan sekitarnya. Pak, kalau boleh tahu sih Pak, ini kira-kira berapa stok yang siap untuk disiapkan Pertamina ini Pak sekarang ini? Sesuai dengan alokasi masing-masing. Untuk premium 4.000, biosolar 9.000 kita standby-kan di tangki kita. Storage kita memadai, mencukupi, begitu juga dengan minyak tanah kurang lebih 1.600. Jadi untuk stok aman karena kita backup juga dengan suplai alternatif baik dari Tual maupun dari Bayam. Gitu. Pak, untuk Kota Merauke sini berapa Pak kebutuhan BBM-nya untuk masing-masing jenis Pak setiap harinya Pak? Kurang lebih sekitar 150 sampai 300
KL kilometer, ya. kilometer bayar. Meski akses penerbangan dan kapal penumpang ditutup oleh pemerintah daerah, pasokan BBM tetap bisa dikirim karena menggunakan kapal khusus, sehingga tidak mengganggu pengangkutannya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambi.